Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa kafa billahi minan ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul maulanal azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, pemirsa, teman takwa sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang luar biasa banyaknya, yang apabila kita mencoba menghitung, mengkalkulasi seluruh nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada diri-diri kita sekalian, maka mustahil tidak ada satupun di antara kita yang sanggup menghitungnya karena saking banyaknya itu nikmat. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat, serta nikmat bernabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita pada saat ini masih beraktivitas menjalani kehidupan kita pada saat ini. Alhamdulillah. Salawat teriring salam kita aturkan teruntuk manusia budiman, insan pilihan, seorang nabi dan rasul yang akhlaknya, yang budi pekertinya, yang perangainya patut bahkan wajib untuk kita jadikan suri tauladan bagi kita semua insan, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya serta para umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya, sahabat-sahabat takwaku sekalian, kita menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman takwa sekalian dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada saat ini akan mengadakan pengajian secara online ya, bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Abi Maki. Gimana Ustadz? Alhamdulillah ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, semestinya kegiatan pengajian ini kita adakan ya di Masjid Jami At-Taqwa Sriwijaya, Ustaz. Dan Masya Allah. Ya, karena kondisi kita pada saat ini di dalam keadaan PSBB, maka kita adakan secara online. Ya, baik, tidak berpanjang kalam ya, sebagai kata sambutan dari host kita dari Ruang Takwa, kami persilakan kepada Saudara Adam untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Saudara Adam, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman takwa semua, perkenalkan saya Adam. Hari ini akan mewakili Ruang Takwa. Apa kabar teman-teman takwa semua? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih teman takwa semuanya atas partisipasinya, sudah menghadiri pengajian yang diselenggarakan kita hari ini, walaupun dalam keadaan PSBB, tapi syukur alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama mendalami ilmu agama. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin menjelaskan sedikit mengenai ruang takwa. Jadi ruang takwa itu teman-teman mempunyai cita-cita untuk mewujudkan generasi muda Indonesia yang bertakwa sehingga bisa menjadi generasi tangguh yang mencintai agama dan juga mencintai negaranya. Salah satu caranya dengan mengadakan kegiatan seperti ini. Ruang Takwa ingin mengajak teman takwa, terutama generasi-generasi muda, untuk bersama-sama belajar dan juga mendalami ajaran agama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, agar bisa
diamalkan di kehidupan sehari-hari. Harapan kami, insya Allah kita semua bisa menjadi generasi yang bertakwa, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan untuk mewujudkan harapan ini, Ruang Takwa berkomitmen untuk selalu menanamkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis di setiap kontennya. Setiap kontennya didesain sedemikian rupa agar tetap berhubungan dengan generasi muda, juga membuat program kegiatan yang mengasah kreativitas seperti kegiatan hashtag tulisan teman takwa yang dibuat di bulan Ramadan tahun ini, tujuannya untuk mengapresiasi tulisan dari teman takwa sekaligus memotivasi agar kita memperbaiki diri. Juga meningkatkan keimanan dan ilmu syari dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan atau kajian. Yang terakhir, menjadikan ruang takwa sebagai ruang untuk belajar dan memperdalam ilmu agama bersama-sama. Harapan kami, para teman takwa yang hadir di kajian ini dapat memanfaatkan, juga menerapkan ilmu agama yang didapat, sehingga dapat menjadi pribadi yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya, selebihnya akan dilanjutkan oleh moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Lukman dipersilakan. Para teman takwa sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti saja langsung pengajian atau kajian kita pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Abi Maki dengan mengambil tema New Normal, ya pemuda tapi bertakwa. Kepada Al-Ustaz Al-Haji Abi Maki, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ja'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pada kesempatan sore hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia bersama dengan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Masya Allah kita akan membahas tentang masalah kalimat yang terindah sesuai dengan bahtera kita ataupun yang disebut dengan ruang takwa yang memang sekarang kita berada di dalamnya. Ini adalah kata-kata yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau disebutnya ruang takwa, Masya Allah, indah untuk kita dengarkan dan indah untuk kita pelajari. Yang muda, yang bertakwa atau muda tapi bertakwa, ini hal yang sangat indah. Khususnya di dalam new normal ataupun dalam keadaan PSBB jilid kedua ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mungkin sekedar muqaddimah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya adalah pernah terjadi. Hanya beda situasi dan beda keadaan, tapi maknanya adalah sama. Maknanya adalah sama. Mungkin pernah mendengar kata-kata yang pernah disampaikan oleh saya ini. Iya, coba dicek dan dilihat. Dulu bumi ini pernah kerendam dengan air di zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Tidak ada dataran, tidak ada daratan yang kering sehingga bumi ini semuanya tenggelam dengan air. Mau pergi kemana? Semua tenggelam dengan air. Jadi saat itu bumi tenggelam dengan air. Ini dia. Iya. Dan saat itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang selamat itu adalah sahabat-sahabat Nabi Nuh alaihissalam termasuk Nabi Nuh yang ikut dalam kapal tersebut. Ini sebagai mukadimah yang saya sampaikan. Untuk mengetahui zaman sekarang ini, kalau dulu pun hampir sama. Dan memang sama terjadi. Saat itu Nabi Nuh punya anak yang namanya Kan'an. Lalu Nabi Nuh alaihissalam mengajak Kan'an untuk naik kapal. Kata Nabi Nuh kepada Kan'an mengatakan, "Hai Kan'an, irkab ma'ana, Kan'an naik kapal, ayo agar kita bisa selamat." Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabalin yaqsimuni. Aku akan naik ke gunung yang lebih tinggi lagi, yang mana gunung itu yang kering, yang membuat aku bisa selamat dari tenggelamnya air. Sa'awi ila jabalin yaqsimuni, gitu kan? Kata siapa? Kata Kan'an. Lalu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? La asimal yauma min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Semua bumi akan tenggelam kecuali illa man rahimah, kecuali yang dicintai disayang oleh Allah dengan cara Allah berikan iman ke dalam hatinya untuk bisa mengikuti siapa? Untuk bisa mengikuti yang namanya punten Nabi Nuh alaihissalam. Bumi dulu tenggelam, tidak ada daratan, tidak ada dataran, semua tenggelam dengan air dan tidak ada yang bisa selamat kecuali naik kapal Nabi Nuh. Itulah dulu, bumi tenggelam, tidak ada tempat yang bisa berpijak kaki ini. Coba sekarang, teman-teman semuanya bawa peta dunia. Setelah dibawa peta dunia, dan tolong cek negara mana yang tidak kena COVID atau yang bebas dari COVID. Negara mana? Semua negara kena. Semua negara kena imbasnya. Yang ingin saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Dulu bumi tenggelam dengan apa? Air. Sekarang dunia ini tenggelam dengan COVID-19. Iya. Mau pergi kemana? Semua tenggelam dengan COVID-19. Lalu ilaman rahimah, kecuali yang dicintai oleh Allah dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, terutama yang mengikuti toharah, kebersihan yang ada yang pernah disampaikan dan diajarkan dalam syariat Islam. Subhanallah. Intinya di sana. Kebersihan, apa yang dimakan, kebersihan lingkungan, kebersihan tubuh, kebersihan hati, kebersihan pikiran. Karena toharah itu luar biasa. Ilaman rahim. Maka siapapun yang mengikuti daripada syariat Islam, insya Allah, Allah akan jaga dirinya. Bukankah hadis Rasulullah mengatakan ihfadillah yahfaduk, artinya jaga Allah dalam hatimu, jaga Allah dalam perilakumu, jaga Allah dalam setiap langkahmu, maka Allah akan menjagamu. Ketika mau makan, oh harus jaga, kata Allah ini adalah halal, ini adalah haram, maka haram buang, yang halalnya diambil. Masya Allah, intinya ketika ihfadillah yahfaduka, jaga Allah, maka engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini kalimat yang Rasulullah sampaikan, ihfadillah yahfaduka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Anda berpegang, menyebut nama Allah, menjaga Allah dalam hati Anda, dalam perilaku Anda, dalam setiap langkah Anda, pastikan Allah akan memberikan arahan yang terbaik kemana Anda langkah, kemana keputusan harus diambil. Ini adalah hadis Rasulullah dengan tegas, ihfadillah yahfaduka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jadi, kalau yang namanya boleh dibilang dengan mengatakan kita ini boleh disebut dengan terkurung ataupun tenggelam, ya sama, dulu tenggelam dengan air, sekarang tenggelam dengan COVID-19. Tapi bedanya, dulu adalah COVID, sekarang dulu adalah air, kalau sekarang adalah COVID. Tapi sama-sama bisa diselesaikan saat kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Subhanallah. Melalui ruang takwa ini, Masya Allah, kita cek dan kita lihat pemuda tapi bertakwa. Muda tapi bertakwa, Masya Allah. Punten. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari perkataan muda tapi bertakwa ini. Kalau digambarkan, orang yang beriman, ya, lalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu beda-beda. Dari segi usia yang ingin saya sampaikan, ya. Ya, di segi usia yang ingin saya sampaikan. Contohnya, Allah sangat menyukai kepada orang yang bertakwa atau orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat menyukai kepada orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala.
Namun Allah jauh lebih suka kepada orang yang taat kepada Allah, yang mana orang yang taat pada Allah itu masih muda. Iya, pemuda. Jadi orang dicek. Yang muda bertakwa jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang punten bahasanya yang sudah sepuh tapi bertakwa. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa yang sangat-sangat luar biasa. Gagahnya Islam di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena didukung oleh para pemuda. Gagahnya Islam. Gagahnya Islam, kuatnya Islam didukung oleh para pemuda. Masya Allah. Pemuda apa? Pemuda Islam. Yang mana pada waktu hari itu Zubair bin Awwam masih muda, Sa'ad bin Abi Waqqas masih muda, Abdurrahman bin Auf masih muda, Utsman bin Affan masih muda. Ya, Zubair bin Awwam ataupun yang namanya Miqdad bin Amr masih muda. Jadi semua para sahabat yang menempel pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam rata-rata usianya punten-punten di kepala dua. Iya, bahkan banyak di antara para sahabat yang masih belasan di 17, 18 Sayyidina Ali ketika bertempur melawan yang namanya Abdul Wud waktu di dalam perang Khandaq, berapa usianya Sayyidina Ali? 17 tahun. Zubair bin Awwam ketika pertama kali menghunuskan pedang sambil berjalan di kota Mekah, ini punten bahasanya ya, untuk melihat anak mudanya, sambil berjalan di kota Mekah dengan membawa pedang, sampai orang mengatakan, "Gulam ma'ahu saif," ada anak di tangannya pedang, ada anak yang membawa pedang di tangannya, ini siapa? Ternyata Zubair. Langsung ke hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah, "Wa ma bika ya Zubair?" "Zubair, apa di tanganmu itu?" "Dan ada apa?" "Di tanganku pedang ya Rasulullah." "Untuk apa pedang kau bawa?" Jawabannya mengatakan, "Saya bawa pedang ini karena saya mendengar ada orang-orang Quraisy yang menghinamu." Masya Allah. Rasul bertanya, "Lalu kalau memang ada orang Quraisy menghinaku, akan kau apakan orang Quraisy itu?" Lalu Zubair bin Awwam mengatakan, "Jika aku mendengar dan tahu ada orang menghinamu, mencemoohkanmu, tidak akan pernah lama nyawanya berhadapan denganku." Masya Allah. Kenapa? Pedangku ini akan menyelesaikannya. Punten, itu Zubair bin Awwam. Usia berapa tahun saat itu? Kira-kira sekitar 14 atau 15 tahun. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan dengan mengucapkan saat itu, anak-anak muda itu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Terutama dalam syariat Islam ini. Masya Allah, luar biasa. Di saat kekokohannya sebuah generasi itu lihat daripada anak mudanya. Bangga, senang sekali. Kalau Masya Allah sekarang ini daripada yang namanya anak-anak muda ini, ya Rab, Masya Allah banyak memenuhi masjid, banyak memenuhi musola, banyak yang mengenal tentang masalah hijrah, banyak tentang masalah syariat, belajar untuk melakukan kebaikan, yang muda-mudanya sudah mulai berhijab, Masya Allah. Kenapa? Karena memang ini adalah punten untuk melihat negara yang akan datang itu lihat dari masa dari muda-mudanya atau dari muda-mudinya. Lalu selanjutnya, iya, saya ingin sampaikan juga dengan mengatakan Allah sangat mencintai seseorang yang beribadah pada Allah, takwa kepada Allah. Namun Allah sangat jauh lebih mencintai ketika ada yang muda, tapi apa? Tapi dekat dengan Allah, takwa pada Allah, mentaqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Iya. Sebagaimana kalau kita ini, saya sudah usianya 50 tahun, saya sudah 60 tahun, punya anak, punya cucu, punya keturunan, didiklah anak-anak muda ini untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Simpan baik-baik usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Kalimat yang luar biasa disampaikan para alim ulama melalui daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah, sebelum saya sampaikan takwanya ya, bukankah di akhirat sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kelak di akhirat di alam mahsyar ada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini punten-punten dalam keadaan nyantai, santai, tenang di alam mahsyar. Padahal alam mahsyar itu, untuk diketahui oleh kita semuanya, alam mahsyar itu gelapnya sangat gelap sampai tidak bisa melihat apa-apa di depan kita. Jari disimpan di depan aja tidak bisa kita lihat. Saking gelapnya. Satu, gelap. Yang kedua, subhanallah, ya, punten-punten tenggelam dengan air keringat. Kenapa tenggelam dengan air keringat? Karena panas. Semua berkeringat. Jadi sudah gelap, sudah panas, tenggelam dengan air keringat, lalu berdesak-desakan. Berdesak-desakannya, dada kita nempel dengan punggung orang, punggung kita nempel dengan dada orang, ini nempel, berdesak-desakan. Sudah berdesak-desakan, panas, tenggelam dengan air keringat, kegelapan. Subhanallah, itulah di alam mahsyar. Berapa lama? 50.000 tahun. 50.000 tahun.
Untuk apa di alam mahsyar itu? Menunggu pintu hisab dibuka. Menunggu pintu hisab dibuka. Menunggu pintu hisab dibuka. Itulah di alam mahsyar. Kapan terjadinya? Saat nanti kita dibangunkan di alam barzah. Jadi nanti kan kita dikubur. Ya, orang-orang yang sudah dikubur sekarang ya di alam kubur. Nah nanti setelah kiamat dibangkitkan semuanya. Pas dibangkitkan, bangkitnya di alam mahsyar yang tadi saya sampaikan. Gelap, panas, tenggelam dengan keringat, berdesak-desakan 50.000 tahun. Nunggu apa? Nunggu pintu hisab. Tapi tenang. Ada 7 golongan yang Allah akan selamatkan saat di alam mahsyar. Di saat seperti itu, tenang, santai, tentram, damai. Punten. Siapa di 7 ini? Saya sampaikan satu aja. Siapa mereka ini? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda atau pemudi yang semangat belajar dalam syariat Islam. Masya Allah. Pemuda-pemudi yang semangat untuk belajar Islam. Pemuda-pemudi yang semangat untuk belajar Quran. Semangat untuk mempelajari syariat. Semangat untuk mempelajari Al-Quran. Semangat untuk mempelajari sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah. Semangat untuk mempelajari keturunan-keturunan Rasulullah. Semangat untuk mempelajari yang namanya punten sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Islam ini kan mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Al-Quran. Itu yang harus diikutinya. Bagaimana kita akan merasakan nikmatnya ibadah kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Coba kenali Allah dengan baik melalui Asmaul Husnanya. Ibnu Taimiyah pernah ditanya begini. Ibnu Taimiyah ditanya begini. Ya Imam, iya, siapa orang yang paling bisa menikmati ibadah di dunia ini? Siapakah orang yang paling menikmati ibadah di dunia ini? Jawabannya dengan tegas mengatakan, orang yang paling merasakan nikmatnya ibadah di dunia ini adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengenal Allah, semakin nikmat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan merasakan nikmatnya ibadah kalau seandainya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ini harus dipegang oleh kita. Makanya tolong pelajari. Tolong pelajari. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Agar lebih nikmat beribadah. Lalu bagaimana caranya kita ibadah? Caranya adalah ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika mengatakan kata-katanya asyhadu alla ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah yang wajib diibadahi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah itu utusan Allah, yang mana contoh untuk kami cara beribadah pada Allah. Itulah contoh yang beribadah pada Allah itu. Contoh beribadah kepada Allah itu ada di mana? Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam kehidupan di dunia ini, punten, hidup di dunia ini, kita sudah mengatakan 2 kalimat syahadat. Kita sudah mengikuti jalan Rasulullah. Mana yang harus diikuti, mana yang harus dibuang jauh-jauh, mana yang harus didekati. Punten. Maka setan tidak akan pernah membuat kita santai dalam ibadah kepada Allah. Tidak ada satu setan pun duduk, terdiam, berleha-leha saat melihat ada orang mau melaksanakan kebaikan. Jangan harap saat teman-teman mau sholat, setan diam. Tidak, setan langsung menyergapnya, setan langsung merapatnya untuk menggodanya. Jangan kira saat teman-teman ini mau infak, setan diam tidak menggodanya. Setan menggodanya. Jangan harap ketika teman-teman yang baru menggunakan hijab, jangan dikira setan akan diam. Setan terus lagi merasuknya. Jangan dulu sekarang, nanti aja Ramadan yang akan datang. Nggak dulu sekarang, nanti seminggu lagi. Tunggu dulu, yang penting itu dulu, yang penting ini dulu. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ketika punten, saya mau ikut ngaji, setan akan datang. Jangan dulu ngaji, nanti aja ngajinya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak ada satu orang pun yang ingin berbuat baik kecuali setan menyerang. Satu itu. Dan tidak ada satu orang pun yang telah berbuat baik kecuali setan menyerangnya juga. Dengan serangan apa? Nggak usah begitu-begitu amat, santai aja, nyantai aja, nggak usah rajin-rajin banget. Udah, biasa saja. Itu setan menyerang. La haula wala quwwata illa billah. Nah punten, ya. Setan ini menyerang dari segala arah. Depan diserang, kanan diserang, kiri diserang, belakang diserang, atas diserang, bawah diserang. Punten-punten. Istilahnya tidak ada waktu 1 detik pun. Diri kita
yang tidak diganggu oleh setan. Kenapa? Karena setan itu jumlahnya banyak. Dan bukan hanya banyak, tidak ada setan yang istirahat. Jadi kalau bertanya, apakah setan istirahat? Tidak ada. Apakah setan ada istirahatnya, ada liburnya? Tidak ada. Berarti setan tidak ada istirahat? Tidak ada. Berarti setan tidak tidur? Tidak tidur. Masa setan tidak tidur? Tidak tidur. Kalaulah setan itu tidur, berarti kita ada istirahatnya untuk tidak diganggu oleh setan. Setan tidak ada istirahatnya. Setan tidak capek. Setan tidak lelah, terus menggoda, terus menggoda, terus menggoda. Itulah setan. Bahkan setan tidak lapar, setan tidak pernah susah, setan tidak pernah sakit. Kenapa? Karena semuanya diakhirkan rasa sakitnya dan rasa sedihnya kelak di akhir, dan kelak di neraka. Seperti itu. Karena itu adalah permintaan setan pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, akhirkan aku karena aku, kata setan nih, karena aku sudah dicap sebagai ahli neraka, karena aku dicap sebagai penghuni neraka, maka jangan engkau jadikan aku sekecil apapun sedih di dunia. Jangan ada yang sedih. Jangan ada yang capek, jangan ada yang lelah. Tidak ada yang lelah, tidak ada yang tidur, tidak ada yang lapar, tidak ada yang sakit, nggak ada. Semua sehat. Nggak, semua sehat. Lalu apa kerjaannya? La ughwiyannahum ajma'in. Aku ingin menyesatkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Diadu dombakan, ditanamkan kebencian, tanamkan hasad, iya, tanamkan apalagi permusuhan, segala macamnya. Hati-hati, hati-hati. Tidak ada satu celah pun kecuali setan masuk di dalamnya. Nah, itulah siapa orang-orang yang bisa menahan serangan setan itu? Nah, mereka yang memiliki tameng, mereka yang memiliki perisai. Perisai dalam bahasa Arab namanya adalah takwa. Barulah masuk sekarang, ya, ke dalam tema yang kita bahas. Iya. Kenapa kita harus takwa? Anda tahu takwa itu apa? Takwa itu perisai. Jadi ketika mengatakan ittaqillah, takwalah kepada Allah, maksudnya apa? Bentengi hati Anda ya untuk selalu takarrub pada Allah. Kenapa? Karena setan akan menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah, pasang perisai itu agar semua serangan setan itu bisa ditahan. Maka takwa ini para ulama mengambil daripada bahasa yang paling mudah, takwa itu adalah perisai. Takwa itu perisai. Maka dikatakan taqiyah, yaitu adalah istilahnya memperisai diri. Biasanya kalimatnya ataupun punten. Kalau ada dalam Syiah itu namanya ada taqiyah. Taqiyah itu apa ya? Boleh dibilang untuk menyelamatkan diri dengan berpura-pura berada di dalam golongannya. Seperti itulah kira-kira. Ya. Maka kalau takwa ini adalah perisai. Perisai untuk apa? Perisai untuk menghalangi diri kita dari berbagai macam serangan setan. Itulah takwa. Maka dengan mengatakan paling tidak ucapannya, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, punten. Takwa itu adalah kalau secara bahasa ya perisai. Secara bahasa takwa, secara bahasa perisai. Untuk apa? Ya perisai berarti untuk perang. Untuk perang apa? Untuk perang melawan musuh. Emang kita punya musuh? Ada. Siapa musuh kita? Setan. Emang setan menyerang kita? Menyerang. Kapan? Setiap saat. Terus ya kita siap-siap. Dengan apa? Dengan perisai kita. Nah, itu dia. Ya. Sebentar. Kita akan pindahkan dulu secara bahasa perisai atau takwa itu perisai. Berarti pegang baik-baik. Secara istilah, maknanya takwa ini, ya, takwanya adalah, artinya adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan, ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalimatnya demikian, ya. Jadi mengerjakan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan melalui tata cara yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu takwa. Dan dilakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bisa jadi orang melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan contoh Rasul, tapi bukan karena Allah dilakukannya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Maka takwa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Iya. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, mengikuti tata cara yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa. Lalu apa? Menjauhi larangan apa yang Allah larang. Dengan tata cara menjauhinya, bagaimana Rasul menjauhinya? Lalu apa lagi? Dan ikhlas meninggalkan maksiat itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah takwa. Secara definisinya, ya. Lalu saya lanjutkan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah.
Memang harus mengerjakan apa yang Allah perintahkan, harus kerjakan. Bagaimana caranya? Ikut Rasulullah. Bagaimana caranya? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Jangan lupa 3 ini. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, ikuti tata caranya seperti Rasulullah mengerjakannya, dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baru namanya takwa. Jauhi apa yang Allah larang, iya. Lalu apa lagi? Cara menjauhinya dengan benar. Cara menjauhinya dengan benar. Lalu selanjutnya apa lagi? Dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, punten, kita lanjutkan. Lalu dengan mengatakan, ternyata Al-Qur'anul Karim, ketika kita membaca beberapa ayat ada kata-kata la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Teman-teman, kira-kira makna daripada la'allakum tattaqun itu apa artinya? La'allakum tattaqun. Artinya kalau digambarkan la'allakum tattaqun, ini adalah agar kalian bertakwa. Maknanya agar kalian memiliki perisai yang kuat, yang kokoh itu. Perisai. Sekali lagi. Lalu pertanyaannya, memang perisai itu apa saja sih yang harus kita miliki? Punten. Memang perisai itu apa saja sih yang harus kita miliki? Di antaranya, perisai yang harus kita miliki sesuai dengan serangan yang dia punya apa wahai setan. Itu punya setan, itu punya serangannya apa saja. Lihat, ya. Nanti insya Allah kita akan buka dan jawab beberapa setelah saya paparkan beberapa poin ini. Yang pertama, setan akan menyerang kepada kita saat kita sedang diberikan oleh Allah kenikmatan. Serangan setan akan datang. Menyerang kita. Saat kita mendapatkan kenikmatan, setan serang. Saat kita mendapatkan kesehatan, setan menyerangnya. Saat kita mendapatkan rezeki, setan menyerang. Saat kita mendapatkan, Masya Allah, rezeki yang banyak ataupun kenikmatan, maka setan menyerang. Apa kata setan menyerangnya? Setan menyerang agar kita kufur nikmat. Agar kita menggunakan nikmat itu di jalan setan. Agar kita menggunakan nikmat itu tidak di jalan Allah. Agar kita menggunakan nikmat itu untuk tidak taat pada Allah. Atau menggunakan nikmat dalam maksiat pada Allah. Na'udzubillah. Hati-hati. Begitu dikasih rizki, nggak ingat yatim, nggak ingat masjid, nggak ingat pesantren, nggak ingat pesantren yang di sana banyak para hafid Quran, banyak yang memerlukan Quran, nggak ingat kepada yatim yang perlu dibiayai, nggak ingat kepada orang kena musibah, nggak ingat kepada orang yang sedang sakit perlu biaya, nggak ingat. Yang dia ingat itu adalah hawa nafsunya, ingin beli itu, ingin beli ini, ingin punya itu, ingin punya ini. Hati-hati, setan menyerang di situ. Maka seakan-akan saat kita diberikan kenikmatan, bagaimana setan menyerang kepada kita, seakan-akan Anda punya uang, Anda bisa beli ini, beli ini. Tidak terfikir dengan mengatakan harus bantu siapa. Karena apa yang dimiliki ternyata ada hak orang lain yang harus kita bantu. Setan menyerang. Setan menyerang agar kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka punten, saat itu kita punya perisai. Ya Allah, saya punya perisai. Yang pertama, saat setan menyerang saya dengan serangan agar saya kufur terhadap nikmat, saya akan tahan dengan apa? Syukur. Masya Allah. Saya tahan dengan syukur. Saat setan menyerang agar kita kufur, punten, tahan dengan syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah sangat jelas sekali. Maka serangan pertama bagaimana caranya agar orang yang sedang mendapatkan kenikmatan agar lupa terhadap kenikmatan yang didapatkannya, agar dia ini kufur terhadap nikmat yang dimilikinya. Maka itulah serangan pertama. Perisai pertama adalah syukur. Perisai pertama adalah syukur. Masya Allah, simpan baik-baik. Perisai pertama adalah syukur. Orang yang pandai bersyukur berarti dia sudah punya perisai pertama. Tahan. Punten, bukan itu saja. Saat kita mendapatkan kesedihan, mendapatkan musibah, setan pun menyerang dengan serangan sangat dahsyat sekali. Apa serangannya? Serangan setan dengan mengatakan kalimatnya, nggak ada yang paling sengsara di antara kamu. Kamu tuh paling sengsara. Kamu tuh paling nggak bisa. Kamu itu nggak bakalan sukses usaha. Kamu buka cabang di sana, buka cabang di sini. Kamu buka usaha itu, nggak bisa. Kamu tuh nggak sukses. Kamu tuh nggak bakalan berhasil. Punten, langsung direndahkan dan dibuat putus asa. Sehingga merasa orang paling hina, merasa orang paling tidak sukses, merasa orang yang paling hancur. Punten, saat itulah
Syaitan menyerang agar diserang kita menjadi manusia putus asa. Maka tolong, sebagai yang muda tapi bertakwa, memiliki perisai yang kedua apa? Sabar. Sabar. Masya Allah. Saat diangkat tinggi karena kenikmatan, nggak sombong. Ya, nggak kubur nikmat. Tahan dengan syukur. Semua nikmat dari Allah. Saat jatuh ke bawah, tahan. Dengan apa? Sabar. Masya Allah. Ini baru 2 perisai yang kita miliki. Baru 2 perisai yang kita miliki. Iya. 1, yakni adalah syukur. Yang kedua adalah sabar. Ya Rabbana. Ya. Jadi, yang muda tapi bertakwa. Yang muda tapi punya perisai untuk menghadapi, mengarungi kehidupan ini. Syukur saat mendapat kenikmatan. Padahal nikmat ini tiap hari kita merasakannya. Nikmat sehat, nikmat nafas, nikmat bisa kajian, nikmat bisa komunikasi, nikmat bisa WhatsAppan, nikmat bisa makan, nikmat bisa minum. Tolong syukuri semuanya. Paling tidak cara bersyukur itu cukup mengucapkan alhamdulillah. Paling tidak. Bersama dengan diyakini hati kalau ini nikmat datang dari Allah. Lalu yang ketiganya, aku akan gunakan nikmat ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Paling tidak demikian itu sudah syukur. Iya, maka mental. Serangan setan yang pertama, tahan dengan syukur. Serangan setan yang kedua, agar kita jatuh, agar kita putus asa. Tahan dengan apa? Sabar. Mental juga. Subhanallah. Serangan yang ketiga. Punten. Apa serangan yang ketiga ini? Serangan yang ketiga, sehebat-hebat pun kita, sehebat-hebat pun siapa, sehebat-hebat pun teman-teman yang Masya Allah, sudah sangat banyak. Punten-punten, belajar syariat Islam, belajar sholat, belajar puasa, belajar segala-gala macamnya. Punten, bukan berarti kita ini terjamin untuk tidak melakukan kesalahan. Tidak ada di antara kita yang terjamin untuk tidak kepleset melakukan kekeliruan. Insya Allah, di antara kita ada aja yang kepleset salah, baik itu kepleset lisannya, baik itu kepleset tingkah lakunya, kepleset apa saja. Maka punten, saat orang kepleset melakukan kesalahan, jangan dikira setan tidak menyerang. Setan menyerang. Setan menyerang saat kita kepleset melakukan kesalahan. Begitu kita melakukan, aduh saya tidak sholat, aduh saya tidak sholat subuh karena saya ketiduran, aduh saya tidak sholat duhur karena lupa, aduh saya tidak sedekah, aduh saya tidak zakat. Punten-punten. Begitu kita melakukan kesalahan, jangan dikira setan diam. Apa kata setan? Naudzubillah. Setan dengan mengatakan kata-katanya, apa kata setan? Baru begitu aja, santai aja. Nggak usah heboh-heboh, santai aja, nggak apa-apa. Santai aja. Itulah setan. Subhanallah. Setan ini menina-bobokkan. Iya, setan ini menina-bobokkan terhadap orang yang melakukan kekeliruan. Kata setan dengan mengatakan, gampang, nyantai aja. Baru nggak Jumatan sekali. Dia itu udah berapa kali nggak Jumatan biasa saja. Baru nggak sholat sekali, nggak apa-apa. Harus sekali aja kumpul sama mereka lah, ngobrol-ngobrol masalah ghibah, apa-apa sebentar aja. Nanti kan bisa istighfar. Punten. Jika Anda, teman-teman yang soleh dan soleha ini pernah meremehkan terhadap dosa, gampang nanti kan tinggal tobat, gampangkan itu tinggal ini, gampangkan, meremehkan seperti itu, punten, berarti Anda kena bisikan setan. Dan Anda sedang diserang oleh setan. Maka punten, siapapun yang pernah kepleset melakukan dosa, maka cepatlah taubat. Inilah perisai yang ketiga, taubat. Subhanallah, iya. Jadi mengatakan kata-katanya, yang ketiga, cepatlah taubat. Kapan? Ketika kita melakukan kesalahan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Simak dan pegang baik-baik. Saat diberikan kenikmatan, diserang oleh setan agar kufur, tahan dengan syukur. Saat mendapatkan musibah, kecelakaan, ataupun musibah, kesedihan, apa saja, setan menyerang agar putus asa, tahan dengan sabar. Saat melakukan kekeliruan, setan menyerang untuk meremehkan dosa tersebut, punten, tahan dengan taubat, segera taubat, balik pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengakhir-akhirkan taubat. Mengakhir-akhirkan taubat itu adalah bagian daripada dosa. Jadi, kalau teman-teman taubat sama Allah, ya Allah, maafkan saya telah berbuat dosa bla 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 bla.
Lalu selanjutnya apa lagi? Dan tolong taubati juga atas terlambatnya taubat. Dan saya pun mohon maaf ya Allah karena keterlambatan taubat saya ini. Jadi terlambatnya taubat itu bagian daripada dosa. Ya, mengakhir-akhirkan taubat juga ada bagian daripada dosa. Meremehkan nanti taubat daripada kesalahan yang dilakukan itu sudah double dosanya. Naudzubillah, sudah direncanakan seperti direncanakannya siapa? Keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam ketika ingin membunuh Nabi Yusuf. Ya, dan udah cemplungin aja kemana? Ke sumur. Nanti setelah masukkan ke sumur, kita tobat, kan selesai. Naudzubillah, itu tobat direncanakan. Justru kalau tobat direncanakan terancam untuk tidak tobat. Keluarga Nabi Yusuf alaihissalam setelah menyemplungkan Nabi Yusuf ke dalam, apakah tobat? Tidak. Kapan tobatnya? Tobatnya setelah mereka ketahuan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kalian abang-abangku yang telah menjerumuskan aku. Kemana? Ke sumur saat itu. Kalian ngaku, akulah Yusuf yang telah kau jerumuskan. Baru mereka taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf kepada Yusuf alaihissalam. Seandainya Allah tidak buka aibnya, tidak buka makarnya oleh Nabi Yusuf, dia tidak akan pernah taubat. Hati-hati, setan menyerang kita agar kita meremehkan taubat, meremehkan dosa. Hati-hati, hati-hati. Tidak ada dosa kecil bersamaan dengan terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar bersamaan dengan Anda taubat. Maka taubatlah. Ini perisai yang ketiga. Perisai yang keempat, yang harus kita miliki, itu adalah disebut oleh para alim ulama, punten. Teman-teman pernah merasakan nikmat ibadah, sedang nikmat kajian, sedang nikmat baca Quran, sedang nikmat majelis ta'lim, sedang nikmat Zoom kajian, tunggu berita lagi Zoom kajiannya, Zoom kajian di mana, Masya Allah, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dengan hikmah pandemi seperti ini, ya Rabb, kajian-kajian itu bukan malah suruh, tapi malah, Masya Allah, itu bagikan jamur yang sedang tumbuh di mana-mana kajiannya. Nggak dilewat di mana, Masya Allah, semua ngadain kajian. Zoom melalui Zoom, Masya Allah, luar biasa. Iya. Jadi mereka itu ternyata rindu terhadap pengajian, walaupun situasi dan keadaan seperti ini. Simak baik-baik, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat kita merasakan nikmat ibadah, saat kita merasakan nikmatnya taqarrub pada Allah, baik dengan baca Quran, tadarus, ataupun ngaji melalui Zoom, ataupun baca-baca kisah-kisah para nabi, para sahabat, lagi enak-enaknya. Punten, setan datang. Kata setan dengan mengatakan, udah ngajinya nggak usah rajin-rajin banget. Ngajinya sebentar aja. Ngajinya udah, tinggal live aja, udah selesai. Setengah jam cukup ngaji, yang penting dapat pahalanya. Bisa begitu tuh. Kalau mau infak, nggak usah banyak-banyak sih, itu udah cukup. Nggak usah gede-gede, nggak usah banyak. Bisa begitu. Iya. Ataupun dengan mengatakan, udah, pakai hijabnya begitu aja, cukup begitu juga. Nggak usah rapat-rapat banget, udah segitu jadi cukup. Bisa begitu. Iya. Apa saja. Tahajud udah 2 rakaat aja, nggak usah banyak-banyak. 2 rakaat itu cukup. Duha udah 2 rakaat aja. Subhanallah. Punten, saat nikmat merasakan ibadah, tidak ada satu orang pun yang sedang melaksanakan ibadah dengan nikmatnya kecuali setan datang menyerangnya. Maka tolong jaga dengan perisai yang keempat. Apa? Istiqomah. Istiqomah. Saya harus istiqomah, tetap saya harus begini, saya harus ngaji, saya harus tahajud, saya harus baca Quran, tetap istiqomah. Itulah yang dikatakan istiqomah, perisai yang keempat. Masya Allah. Punten, perisai yang keempat. Perisai yang pertama adalah syukur. 2 sabar. 3 tobat. 4 istiqomah. Hanya itu saja. Ada lagi. Apa? Masya Allah. Akhirnya teman-teman ini, Masya Allah, sholat iya. Bahkan sudah dikenal oleh teman-temannya. Dia udah hijrah nih. Iya, bahasanya begitu ya. Dia hijrah nih. Dia udah hijrah nih, lihat nih pakaiannya. Misalnya, dia dikiranya hijrah itu melalui pakaian. Padahal hijrah itu bukan hanya dilihat dari pakaian aja gitu ya. Lihat tuh, dari tingkah lakunya. Lihat tuh temannya semuanya. Kelihatan. Lihat tuh, dia sudah ngaji terus. Bagus. Lihat tuh, pakaiannya sudah tertutup rapi, sudah berhijab. Bagus. Dia sudah tidak merokok lagi, sudah meninggalkan rokoknya. Bagus. Dia sudah bergaulan dengan majelis taklim. Bagus. Masya Allah. Orang mengatakan, Anda sudah hijrah, Anda sudah soleh. Hati-hati, setan datang menyerang lagi. Apa kata setan? Keren emang kamu itu. Luar biasa ini.
Nggak ada orang hijrah kayak kamu itu. Kamu tuh luar biasa itu. Kamu tuh belajar kayak begini. Kamu tuh udah begitu. Akhirnya apa? Sengaja setan mengatakan demikian agar ada apa? Riaknya tumbuh. Nih lihat aku udah hijrah nih. La haula wala quwata illa billah. Lihat nih sekarang aku udah posting-posting yang bagus-bagus nih. La haula wala quwata. Bagus memposting. Bagus itu dakwah. Tapi hati-hati. Setan bisa datang menyerang sehingga apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda posting, apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda perlihatkan, ria apa bukan? Kalau ria sama sekali nol di hadapan Allah. Hijrah Anda, apa yang Anda lakukan ternyata jebol melalui pertahanan kelima. Apa? Tidak ada keikhlasan. Inilah keikhlasan. Subhanallah. Tahan dengan keikhlasan. Ikhlas. Ya Allah, saya ini hijrah itu karena Allah. Ya Allah, saya itu di majelis taklim karena Allah. Saya itu berhijab karena Allah. Saya lakukan ini karena Allah. Hati-hati, setan menyerang dengan cara agar kita melakukan itu bukan karena Allah, tapi bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Bisa jadi. Saya begini aja biar kelihatan orang kalau saya itu lebih takwa lagi, biar kelihatan orang kalau saya itu lebih alim lagi, kalau saya itu lebih ini lagi. Hati-hati. Iya. Saya tidak melarang. Saya tidak melarang untuk memposting. Tidak melarang. Itu bagus. Iya. Saya tidak melarang untuk melakukan ini. Itu bagus sekali. Bahkan kerjakan. Tapi ingat, hatinya tolong jaga. Hatinya tolong jaga. Jaga hatinya. Jangan sampai ada riak di dalamnya. Karena Rasulullah mengatakan, yang paling aku takuti dari apa yang dilakukan oleh umatku. Dan dari apa-apa yang aku takuti kepada umatku. Apa yang paling takut Rasulullah? Ternyata apa? Ria. Ria itu bisa sampai kepada siapapun. Ustadz bisa ria? Bisa. Mu'allim bisa ria? Bisa ria. Syekh bisa ria? Bisa ria. Subhanallah. Pejabat bisa ria? Bisa ria. Orang dermawan yang suka kasih infak sedekah bisa ria? Bisa ria. Maka tolong jaga hatinya agar tidak ria. Dan itu setan menyerang dari arah pintu itu. Ya. Makanya hebat. Judul yang sedang kita bahas itu muda tapi takwa, muda tapi siap dengan perisai. Berarti kalau perisai itu muda bahasanya, muda tapi takwa, muda dan siap bertempur. Melawan siapa? Ya melawan setan. Saya harus punya syukur, saya harus punya sabar, saya harus punya istiqamah, saya harus punya taubat dan saya punya ikhlas. Masya Allah. Keenam. Banyak banget ya perisainya. Iya, udah ini yang terakhir. Keenam. Ya sebenarnya jawabnya. Yang keenam, simpan baik-baik. Yang keenam, dalam keadaan sudah belajar, sudah ikhlas, sudah apa? Aduh, setan masuk lagi nih. Setan masuknya dengan apa? Setan dengan masuk memecah belahkannya. Coba ke sana tuh, dengerin itu kan, itu masalah, ini salah. Akhirnya langsung terfokus kalau dirinya benar sehingga punten-punten menutup pintu-pintu yang berada di depannya padahal ilmu itu luas, ilmu itu banyak, ilmu itu luar biasa. Sehingga apa? Sehingga ditaruh dalam hatinya merasa dirinya paling benar. Ini dia ya, merasa dirinya paling benar, tidak menghormati pendapat ulama yang ini, tidak menghormati pendapat ulama yang akhirnya apa? Mudah dengan mata dia salah, dia keliru. Saya yang paling benar karena ini benar. Ini padahal punten yang kita pelajari, yang mereka pelajari, sama-sama berdalil dan sama-sama berpegang yang ada. Tapi entah kenapa, setan sangat suka dengan mengatakan sama-sama majelis taklim, sama-sama belajar, tapi apa? Kok nggak bisa bersatu? Hati-hati, jebakan setan menyerang lagi dari situ. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati ya. Kenapa harus takwa? Takwa. Iya takwa. Kok bisa ya majelis taklim, dia majelis taklim, dia ngaji, kita ngaji, mereka ngaji, dia ngaji, tapi apa? Nggak pernah ketemu, nggak pernah sinkron. Yang ada apa? Saling menyalahkan. Kalau misalnya ngaji sama-sama nggak beres, jangan ngaji ke sana, jangan ngaji. Astagfirullahaladzim. Memang yang dibaca sama mereka itu apa? Yang dibaca sama mereka juga Quran, yang mereka dibaca juga adalah hadis, yang mereka baca juga adalah punten-punten perjalanan-perjalanan Rasulullah. Tapi kenapa harus ada yang terjadi seperti ini? Sengaja setan masuk di dalamnya untuk apa? Untuk memecahkan belah. Memecah belahkan pada apa yang ada. Maka pun takwa, jaga dengan cara apa? Dengan cara ukhuwah yang paling indah. Ukhuwah dengan membawa keimanan yang tajam pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Saya mengatakan la ilaha illallah. Berarti sama-sama dengan mengatakan la ilaha illallah, berarti sama-sama kuat dan sama-sama untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Saling menghormati. Maka perisai yang keenamnya adalah ukhuwah yang luar biasa. Ukhuwah, perisai. Iya. Kalau sudah ada ukhuwah, nyaman dan nikmat.
Tapi kalau tidak ada ukhuwah, susah, repot ya. Coba, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau ada ukhuwah, Masya Allah, saling mencintai di antara mukminin mukminat, perbedaan apapun akan dikalahkan dengan ukhuwah yang ada. Tapi kalau tidak ada ukhuwah yang ada, apa yang terjadi? Berat. Bukankah Rasulullah mengatakan begini sebagai ikhtitam? Sebenarnya jawab. Rasulullah katakan begini, punten teman-teman yang berbahagia, punten. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah bisa menjadi ahli surga sebelum kalian menjadi orang beriman. Satu, tidak akan pernah bisa menjadi ahli surga sebelum kalian menjadi orang beriman. Ya, satu itu. Yang kedua, ya, dengan mengatakan wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak bisa dikategorikan orang yang beriman sebelum kalian saling mencintai. Saling mencintai. Kalau mengatakan, oh saya orang beriman, udah saling mencintai belum? Di antara teman kita. Bukan saling membenci, saling menghujat, saling bergibah. Tidak. Rasulullah bilang gini, tidak akan dikategorikan kalian menjadi ahli surga. Kalian tidak akan pernah bisa menjadi ahli surga sebelum kalian menjadi orang beriman. Hadisnya sahih. Dan tidak bisa dikategorikan Anda menjadi orang beriman kalau Anda, punten, belum saling mencintai. Coba. Sudah saling mencintai karena Allah belum? Jangankan kepada orang yang berbeda pendapat. Di Zoom ini saja, ya. Di Zoom ini saja, yang Masya Allah, jumlah kita 257 orang ini, yang hadir di Zoom ini, punten sudah saling mencintai karena Allah apa belum? Iya. Sudah saling mencintai karena Allah apa belum? Ini dia, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Atau nggak usah jauh-jauh. Yang di handphone kita ini, ya, yang di handphone kita ini yang ada, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kira-kira ada nama-nama yang ada di handphone kita ini, yang mana nama-nama ini, punten, yang nama-nama ini dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada apa enggak? Apakah yang kita cinta itu karena ada apanya, bukan karena apa adanya? Ini dia. Kalau sudah saling mencintai karena Allah, aman dan nyaman. Sudahkah kita saling mencintai karena Allah? Lalu apa dikatakan? Al-awala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau aku tunjukkan kepada satu perbuatan, jika Anda melakukannya, maka Anda akan saling mencintai. Apa ya Rasulullah? Afsus salama bainakum. Nah pun terbuatan. Afsus salama bainakum. Sebarkan keselamatan, ketenangan di antara kalian. Jangan tanamkan benih permusuhan. Jangan tanamkan benih kekacauan. Afsus salama bainakum. Hati-hati. Kalau mau nge-share apa saja. Anda sekarang punya perisai. Perisai apa? Afsus salama bainakum. Untuk menyebarkan silaturahim dengan cinta. Afsus salam itu kan, makin mengucapkan salam aja. Enteng itu mah. Orang hanya mengatakan afsus salama bainakum. Oh, mengucapkan salam. Kalau jumpa, assalamualaikum. Kalau jumpa, assalamualaikum. Itu mah mudah. Tapi afsus salama bainakum. Anda ucapkan salam dan cinta dengan hati kepadanya, dan punten praktekkan dengan tingkah laku. Ketika jalan, oh ini ada duri, ini ada paku ini, lalu dipindahkan, takut ada orang yang menginjaknya, itu afsus salam, menyebarkan salam. Wah, ketika melihat ini aib teman kita dibuka-buka di dalam handphone ini, bagaimana caranya? Oh, saya harus melindunginya. Afsus salam bainakum. Punten. Jadi, perisai yang pertama, syukur. Sabar. Taubat. Istiqomah. Ikhlas. Ukhuwah. Masya Allah. Jadi hari ini kita mempelajari tema yang sangat luar biasa. Muda, tapi bertakwa. Muda, tapi sudah siap dengan perisai 6. Berarti kalau sudah siap dengan perisai 6, silahkan mengarungi dunia ini. Kemanapun berada, Anda sudah punya perisai itu. Karena cobaan dan ujian itu tidak lepas daripada 6 hal yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan sahabat-sahabat dari ruang takwa, mungkin ada hal yang disampaikan atau sama-sama untuk membicarakannya. Silakan, masih ada kesempatan beberapa menit ke depan. Allah ibarik. Alhamdulillah, Ustaz. Kajiannya begitu luar biasa, Ustaz ya. Ya kita sampai masuk ke dalam hati kita. Amin ya. Ya kita telah mendengarkan kajian atau materi yang telah Ustaz sampaikan, yaitu tentang takwa atau perisai yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan para pemirsa, teman-teman takwa sekalian bisa mengambil intisarinya dan bisa kita amalkan untuk kita kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik,
para teman sakra sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Silakan. Ya, ternyata kita ini ada jamaah kita dari Jeddah, dari London, dari Timika. Banyak Pak Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Dan ini pertanyaan yang pertama datangnya dari Jakarta, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana menjaga istiqomah dalam beribadah, terutama untuk kalangan muda di tengah-tengah pergaulan zaman sekarang ini, yang terkadang membuat kita terlena dengan duniawi. Itu, Ustaz, pertanyaan, Ustaz. Silakan dijawab dulu, Ustaz. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair. Ya, dengan pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya, bagaimana cara menjaga istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, suasana dalam keadaan seperti ini, khususnya anak muda. Waduh, dulu mah punten gangguannya itu cuma sedikit ya. Zaman saya dulu gangguannya hanya TVRI dan main aja. Iya, TVRI main aja. Mungkin yang seusia dengan saya merasakannya ya. Tapi kalau sekarang, waduh, udah channel TV banyak, udah parabola banyak, lalu handphonenya, lalu YouTube-nya, Masya Allah, belum lagi dengan pergaulan-pergaulan yang lainnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Bagaimana cara menjaga istiqamah? Punten, memang yang paling sulit itu adalah menjaga istiqamah. Paling sulit. Makanya mengatakan kalimatnya istaqimu, istiqamah. Sedidu au qaribu. Punten, saya sampaikan dulu nih. Ya. Sedidu au qaribu, kata Rasulullah. Sempurnakan kebiasaan yang baikmu. Kalau tidak mampu, maka jangan ditinggalkan semampunya. Misalnya punten, istiqomah setiap hari setengah lembar baca Quran. Sedidu setiap lembar, setiap hari setengah lembar, setiap hari setengah lembar. Sedidu, sempurnakan setiap hari setengah lembar. Tapi saat Anda tidak bisa, ada malaskah, atau ada acara, kalau au-qaribu, Anda baca walaupun hanya satu ayat. Yang penting jangan ditinggalkan. Au-qaribu, itu adalah resep yang pertama. Au-qaribu, dekatkan. Ulangi lagi ya. Biasanya Anda bisa berinfak setiap Jumat 50.000, infak 50.000, infak 50.000. Tapi dalam keadaan kesulitan saat ini, jangan pernah ditinggalkan. Walaupun Anda hanya 5.000 au-qaribu. Tidak menjalankan salah, menjalankan tapi walaupun hanya sedikit, hanya sekecil, tapi apa? Tapi au-qaribu, itu kata Rasulullah. Ulangi lagi ya. Jadi bagaimana caranya agar selalu menjaga istiqomah? Satu, jangan pernah ditinggalkan kebiasaan baik itu, kerjakan walaupun jumlahnya jadi sedikit, walaupun menjadi kecil. Yang tadinya 11 rakaat misalnya, dengan witir malah menjadi 3 rakaat. Dengan apa-apa. Tapi nanti akan tumbuh lagi. Yang penting sedidu, sempurnakan, ataupun dekatkan untuk mendapatkan kesempurnaan. Satu itu. Yang kedua, punten, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya apa? Doanya banyak, di antaranya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku, bantu aku agar aku bisa lebih memperbaiki ibadahku, syukurku, dan zikirku. Itu doa yang kedua. Ketiga, punten, ya. Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seandainya kita lihat, harus peka nih, apa yang membuat kita ini misalnya menjadi terganggu dalam masalah keistiqomahan. Oh, ternyata teman. Maka pilih-pilih mulai saat ini dengan teman-teman yang baik. Kenapa? Majalisus sholihin ini sangat-sangat menentukan. Sangat menentukan. Punten. Salah satu contoh saja. Pernah mengenal Khalid bin Walid? Khalid bin Walid ini orang cerdas, orang pinter, orang yang, waduh, kalau dari secara kepinterannya, IQ-nya, kecerdasannya, itu selevel dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, selevel dengan Umar ibn Khattab, selevel dengan Zubair bin Awam. Itu kedahsyatannya selevel dengan itu. Punten. Tapi Islamnya telat sekali. Islamnya itu telat. Islamnya itu jauh. Malah ketika perang Uhud, jadi musuhnya Islam. Ketika perang Khandaq, jadi musuhnya Islam. Ya, punten. Islamnya itu terlambat. Namun, alhamdulillah Islam. Saat sudah Islam, Umar bin Khattab nanya. Umar bin Khattab nanyain ceplas-ceplas aja. Ya Khalid, saya mau tanya kepadamu. Apa yang membuat Islam terlambat? Padahal engkau itu cerdas iya, pintar iya, gagah iya, kaya juga cukup. Kenapa Islammu terlambat? Apa jawaban Khalid bin Walid? Dia bilang mengatakan, aku
Islam telat gara-gara satu. Apa? Dia bilang, salah. Salah apa? Salah berteman. Salah berteman, salah mengidolakan. Itulah, memang siapa yang kamu idolakan? Yang saya idolakan Abu Jahal. Subhanallah. Punten, salah mengidolakan, salah berteman, menjadi terlambat Islamnya Khalid bin Walid. Apalagi kita. Makanya tolong cek, kalau ingin untuk istiqomah, tadi sadidu au qaribu. Yang kedua doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, punten, pilih-pilih teman. Bila perlu, grup WhatsApp yang terlalu banyak, yang memang tidak membawa manfaat di dalamnya, bahkan di dalamnya malah berkumpul masalah ghibah dan ghibah, tolong apa? Tolong kurangi saja. Itu adalah untuk menghilangkan daripada punten namanya menjaga keistiqomahan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, syukran Ustaz. Boleh, Untuk boleh. pertanyaan kedua, datangnya dari Ruang Takwa sendiri, Ustaz. Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya punya pertanyaan nih Pak Ustadz. Jadi Ayak. gimana sih untuk anak muda nih supaya selalu mendapatkan ridho dari Allah gitu Pak Ustadz di setiap jalan dan aktivitas yang dilakukan gitu Pak Ustadz. Itu pertanyaan dari Pak Ustadz. Jazakumullah khair. Iya. Bagaimana agar apa yang dilakukan oleh kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, ya. Pertama, punten. Pertama yang harus dilakukan itu adalah keinginan yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ruang takwa mau melakukan aktivitas apapun, tolong niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu, itu yang pertama. Agar mendapat ridho Allah SWT. Apapun bentuknya, apapun kajiannya, apapun acaranya, seperti itu. Mungkin sahabat-sahabat di Ruang Takwa, ini sekedar informasi sedikit saja. Saya kalau bikin acara bersama siapapun, ya, bersama acara apapun dan bersama siapapun, acara misalnya kemarin-kemarin dengan live movement, sekarang juga masih berjalan dengan live movementnya, dengan acara apa namanya Asyarul Basyirina bil Jannah, sebelumnya Khulafaur Rasyidin, sebelumnya juga tentang kisah Rasulullah SAW. Selalu saat berkumpul dengan mengatakan agar membawa berkah, tanya kepada sahabat-sahabat kita di sana. Jadi luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jika niatnya salah, punten-punten tidak akan pernah mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana agar kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Niatnya yang pertama kali diluruskan. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, tolong luruskan niatku, bantu agar niatku karena Allah, ikhlas karena Allah." Maka punten, Imam Bukhari, hadisnya yang ribuan hadis itu ada, ya. Hadis pertamanya disimpan apa? Hadis pertamanya di kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari yang panjang itu, ya. Yang kalau dikatakan 14 jilid itu, 14 jilid, bayangkan, itu kitab 14 jilid, semua hadis semuanya. Dari nomor 1 hadisnya itu, teman-teman tahu hadis nomor pertamanya apa disimpan oleh Sahih Bukhari, Imam Bukhari? Hadis pertamanya adalah berbicara innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya. Masya Allah, tergantung niatnya. Jadi punten, Anda mau sujud sepanjang manapun, mau haji tiap tahun, mau umroh tiap bulan, kalau niatnya habis, nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka acara yang seperti ini dari sahabat-sahabat Ruang Takwa, Masya Allah, bagaimana caranya agar diterima oleh Allah? Pertama ridho. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Punten. Yang keduanya adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, mengikuti dari syariat yang ada. Acara yang dilakukannya adalah sesuai dengan syariat. Iya, saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mengadakan acaranya tidak dalam syariat, itu tidak mungkin. Ketika mengadakan kajian itu sudah syariat. Iya, banyak ketika memberikan sumbangan sesuai dengan syariat karena Allah Subhanahu wa taala, lalu sesuai dengan syariat atau sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, seperti itu. Jadi, ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar karena memang dimanapun harus ini diutamakan, apa agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, niat karena Allah. Itu dia. Lalu yang keduanya tadi sesuai dengan syariat apa yang dilakukannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan punten, kalau boleh diambil nomor 3-nya, saya akan sampaikan, punten, apapun yang kita lakukan, iya, niatkan karena Allah dan ibadah. Yang kedua, sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiganya, punten,
doa daripada orang tua apabila orang tua itu masih ada, nenek, kakek itu sama derajat doanya, maka minta doa kepada mereka, Allah akan ridho ketika orang tua ridho kepada Anda. Seperti itu. Iya. Ini mau ada acara seperti ini, mau bikin acara seperti ini, bilang, Ma mau kajian, mudah-mudahan diridhoi. Ma mau kajian, silakan. Kenapa? Informasi kepada orang, saya mau ngaji, mudah-mudahan dapat ilmu yang baik ya, ilmu yang bermanfaat. Amin, kata orang tuanya. Kadang-kadang kita lupa untuk masalah ginian aja nggak pernah lapor kepada orang tua. Padahal ini adalah doa mustajab ya. Bagaimana agar diridhoi? Karena ridhullah fi ridhul walidain wa sukhutullah fi sukhtil walidain. Seperti itu. Jadi mungkin 3 poin yang bisa disampaikan. Jazakumullah khair terhadap pertanyaannya dari Ruang Takwa. Masya Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami. Ya, syukran Ustadz. Ini ada pertanyaan yang ketiga Ustadz. Tapi sebagai informasi kita selesai pengajian itu sampai jam 17.30 Ustadz ya. Ya. Ini pertanyaan yang ketiga datang dari teman takwa kita yang bernama Shirin Humaira yang berasal dari Aceh Ustadz. Masya Allah. Silakan. Dari Aceh Ustadz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana ya peran anak muda dalam menghadapi orang-orang yang selalu meremehkan kita, Ustadz? Padahal kita tidak pernah meremehkan mereka. Silakan, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika peran anak muda saat meremehkan, bukan boleh dibilang kita gitu ya. Jadi misalnya ada kita diremehkan oleh orang-orang, diremehkannya itu mungkin karena apa? Mungkin karena kita mulai baik gitu ya, atau wallahu a'lam seperti apa. Namun gini, apapun yang terjadi ketika diremehkan oleh orang, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, punten. Yang pertama yang harus dilakukan, kita maafkan dia. Itu yang paling keren, yang paling luar biasa. Yang kedua, punten, doakan dia. Yang ketiga, minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Kita akan paparkan satu-satu. Pertama, ketika kita diremehkan, ketika dicemoohkan, sakit hati apa enggak? Jawabannya pasti sakit hati. Nggak ada, alhamdulillah saya diremehin sama dia, nggak ada tuh. Aduh, saya senang banget dicemoohin sama dia. Allah, saya senang banget dihina sama dia. Nggak ada orang senang dihina, senang diremehkan tuh nggak ada ya. Itu sakit hati dalam hati. Aduh, saya sakit hati ya. Punten. Ketika kita sakit hati, saat kita memaafkan orang yang meremehkan itu, yang menyakiti kita itu, apa coba? Nggak tanggung-tanggung. Allah bukakan pintu sorga buat kita. Kenapa? Karena kita sanggup memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Masya Allah. Ini dahsyat sekali. Iya. Pintu sorga terbuka bagi orang yang mudah memaafkan orang lain. Punten, sesakit hati apa yang Anda rasakan, seberat apa hati Anda terasa sakit saat dicemoohkan, sebesar itu pintu sorga yang Allah siapkan untuk Anda. Masya Allah. Iya. Makanya saya akan sampaikan singkat, ada satu kisah yang luar biasa. Rasulullah di masjid, tiba-tiba Rasulullah dengan mengatakan, sahabat-sahabatku, ada seseorang ahli sorga yang akan datang masuk ke masjid ini. Ada ahli sorga yang akan datang masuk ke masjid ini. Sahabat mengatakan, ahli sorga, siapa ya Rasulullah? Tunggu, nanti ada orang yang akan masuk masjid ini. Tiba-tiba ada seorang masih muda, sholat di situ. Para sahabat bertanya sama Rasul, ya Rasul, ini orangnya? Rasul hanya ya itu orangnya. Laki-laki itu pergi. Lalu Abdullah bin Umar mengejarnya laki-laki itu. Dikejar, karena penasaran, ini laki-laki ahli surga kenapa ini? Begitu datang, dikatakan, Assalamualaikum, kenalkan saya Abdullah bin Umar. Ternyata laki-laki itu mengatakan, saya Abu Tomtom. Kenalanlah Abu Tomtom dengan Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, ya Abu Tomtom, izinkan saya untuk bertamu di rumahmu. Tapi rumah saya sangat sederhana. Nggak apa-apa, saya ingin bertamu di rumahmu. Maka tinggallah di rumah Abu Tomtom selama 3 hari. Punten, sahabat-sahabat yang berbahagia, Abdullah bin Umar tinggal di rumah Abu Tomtom bukan hanya ingin bertamu biasa, tapi apa? Ingin mengecek amalan apa yang membuat Abu Tomtom menjadi ahli sorga. Itu yang dilihat. Ternyata hari pertama nggak ketahuan, karena tahajudnya biasa, duhanya biasa, saumnya biasa. Hari kedua nggak ketahuan, hari ketiga nggak ketahuan. Subhanallah. Akhirnya habislah waktu bertamu karena 3 hari. Akhirnya dia pamit. Abu Tomtom, saya pamit. Kenapa? Saya pamit karena saya ini sebenarnya mau bertamu itu bukan mau bertamu, tapi ingin ngecek amalan apa yang membuat engkau bisa menjadi ahli surga. Jawabannya, Abu Tomtom mengatakan, begini. Aku, lihat kata Abu Tomtom, kalau sholat, saya sholat. Puasa, saya puasa. Tapi ada satu amalan yang aku selalu kerjakan setiap malam. Apa kerjaan setiap malam ini? Sebelum aku tertidur,
aku arahkan ke kiblat dan aku angkat kedua tangan ini dan aku doa. Allahumma inni qad afautu man zalamani. Ya Allah, aku maafkan siapapun yang telah menyakitiku hari ini. Masya Allah. Itu doanya. Dengan selalu memaafkan orang setiap malamnya, sampai kata Allah, aku tidak pernah tidur dalam setiap malam dengan membawa kebencian kepada siapapun. Aku tidur dengan telah memaafkan siapapun. Maka Allah ridho menjadikan Abu Dhamdam menjadi ahli surga karena telah memaafkan siapapun yang telah mencemoohkannya, yang telah meremehkannya. Maka saya tadi katakan, jika Anda ini dicemoohkan oleh siapapun, maafkan. Lalu Anda senyum, ya Allah, ternyata pintu surga bisa datang dari mana saja ya. Jadi punten-punten, tapi jangan ketika ada orang yang mencemooh, terima kasih ya kamu telah mencemoohkan saya, itu malah dia makin marah. Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini dicemoohkan, saya dihina, saya diejek dengan mengatakan kata-katanya. Ya Allah, aku maafkan dia, aku maafkan dia. Satu. Dua, punten, doakan dia. Masya Allah, doakan dia. Ya Allah, jadikan orang yang telah menghinaku, orang yang telah mencemoohkan aku ini adalah orang menjadi orang yang sukses, orang berhasil. Masya Allah, orang yang punten keluarganya sakinah, mendapatkan rezeki yang banyak. Allahu Akbar. Punten, bukankah doa orang yang tersakiti itu mustajab? Ya kan? Doaul mazlum, doa yang dizalimi itu laisa lahu wa bainallahi hijab. Tidak ada perantaraan hijab antara doa yang sedang dizalimi, orang yang dizalimi dan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hijab. Enggak ada hijab. Lalu mendoakan orang yang punten menyakitinya. Didoakan. Nah, punten, kita harus paham lagi. Setiap kita berdoa kepada orang, di situ ada malaikat yang mengatakan untuk dia juga ya Allah. Untuk dia juga ya Allah. Masya Allah, lihat misalnya begini. Ya Allah, sukseskan orang itu, jayakan orang itu, berkahi orang itu, maka malaikat akan bilang, ya Allah, sebelum doanya dikabulkan untuk orang itu diberkahi dan disukseskan, sukseskan dulu orang yang berdoa itu. Masya Allah, itu malaikat. Kita mendoakan dia, kita didoakan oleh malaikat. Masya Allah, luar biasa. Makanya seorang mukmin itu nggak boleh doa yang buruk tuh nggak boleh. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Orang hasad kenapa nggak sukses-sukses coba? Orang hasad kenapa makin hari makin ambles, makin hancur? Kenapa? Karena orang hasad doanya buruk-buruk. Orang hasad itu nggak mungkin doanya baik-baik. Orang hasad ketika ketemu dengan orang lain, dia pakai motor. Mudah-mudahan motornya kecelakaan, mudah-mudahan dipaling, mudah motornya hancur. Kata malaikat, dia dulu ya Allah motornya hancur, motornya kecelakaan. Akhirnya dia dulu yang kena. Hati-hati. Doa buruk itu nempel kepada orang yang mendoakannya. Hati-hati. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat kita ini mendoakan orang lain, sebenarnya kita ini didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Maka kalau saya lagi dicemoohkan, apa yang pertama kali harus saya lakukan? Yang pertama, tadi saya sampaikan, maafkan dia, pintu surga terbuka. Yang kedua, doakan dia, hakikatnya kita didoakan malaikat. Yang ketiga, punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, saya katakan yang ketiga nih, syukur pada Allah. Syukur apa? Syukur ya Allah, saya tidak menjadi orang seperti dia yang menyakiti orang lain. Syukur. Syukur. Syukur ya Allah, saya tidak jadi syukur saya tidak menjadi orang seperti dia menyakiti orang lain. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ya Allah, saya tidak menyakiti orang lain. Syukur ya Allah, saya tidak mencemoohkan orang lain. Itulah 3 yang harus dilakukan ketika kita dicemoohkan oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Subhanallah Ustaz ya. Ini Ya. pada hakikatnya itu pertanyaan untuk kita semua ya Ustaz ya, jawabannya. Betul. Jadi dan berikutnya pertanyaan dari Jakarta Timur ya, Jakarta Utara ya. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Adam dari Ruang Takwa. Silakan Saudara Adam. Ya, Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya dari teman takwa kita namanya Nisa, asalnya dari Jakarta. Pertanyaannya, Pak Ustadz, saya ingin bertanya, waktu itu teman saya sempat bercerita bahwa kesehatan dan penyakit mental ada kaitannya dengan kualitas keimanan. Apakah benar itu Pak Ustadz? Ya, jazakumullah khair. Bismillah ya. Jadi kalau dikatakan dengan mengatakan penyakit mental atau penyakit apa yang ada di dalam dirinya, apakah
berkaitannya dengan keimanan? Adakah kaitannya dengan keimanan? Begitu ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang jelas, kalau dikatakan apakah ada kaitannya dengan keimanan, pastinya ada. Pastinya ada. Karena apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wallahu a'lam. Kalaulah seandainya orang ini menjadi orang yang beriman, yang kokoh, yang kuat, makanya mengenal Allah, mengenal Islam, rukun iman, rukun Islam, gitu kan? Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri. Itu ada iman kepada yang namanya rukun iman, rukun Islam. Ketika belajar terhadap rukun iman, punten, biasanya orang yang sakit apa saja, termasuk dari wallahu alam. Mungkin saya tidak terlalu paham apa yang dipertanyakan, mengarahkannya kemana gitu ya. Tapi taruhlah orang yang menjadi dirinya serba ketakutan, itu kan termasuk daripada penyakit mental juga. Mudah putus asa, penyakit mental juga, ya. Ataupun serba ketakutan, itu penyakit mental juga. Selalu suudzon, itu penyakit mental juga. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika ada iman di dalam hatinya, dia ini akan tahu segala sesuatu. Punten, satu, tidak akan pernah mudah putus asa. Yang kedua, dirinya ini akan selalu teratur dalam kehidupannya ketika ada iman. Kenapa? Kalau dibilang iman ini seperti barometer, atau iman ini seperti apa namanya? Ketika naik tidak terlalu naik, diturunkan. Tidak turun, ketika turun dinaikkan ke atas. Itulah fungsinya iman. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sekali lagi, apakah iman ini sangat berpengaruh dalam kehidupan ataupun yang namanya penyakit yang dirasakan di dalam diri kita? Pastinya demikian. Karena apa? Kalau sudah ada iman pada Allah Subhanahu wa taala, ketika rasa sakit tiba, ketika ada penyakit ada, apapun yang didapatkan, dia akan mengatakan ini adalah dari Allah yang terbaik buat kita. Itu adalah iman yang bergerak. Ya, maka daripada itu sebagai ikhtitamnya, ya, mungkin ini pertanyaan, kalau ada waktu nanti silakan. Namun saya akan sampaikan dulu ini. Punten. Iman dan yakin. Itu ada sedikit perbedaan. Untuk diketahuinya. Iman dan yakin. Kalau iman, Masya Allah, itu iman tuh hati. Iman tuh hati. Sampai ada orang dalam keadaan sakit, karena imannya kuat, maka bersabar. Mungkin semua tahu. Sahabat kita, man kita, guru kita, Mas Pepeng, rahimahullah, yang sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Kita tahu persis bagaimana penyakitnya dan bagaimana rasa sakit yang dirasakannya. Tapi saat dirawat di rumah sakit, dalam keadaan sakit yang dokter mengatakan ini sakitnya sangat sakit, ini sangat parah sekali sakitnya. Tiba-tiba datang dokter mengatakan, Mas, kita biar untuk menahan rasa sakitnya, kita dikasih morfin ya. Untuk menahan sakit. Mubah kalau dalam keadaan sakit. Apa dia bilang mengatakan? Dia dengan tegas mengatakan, Dok, dari dulu saya boro-boro morfin, merokok saja saya sudah menghindar dan saya tidak mau lagi dan saya tidak pernah. Morfin dari dulu saya tidak pernah menggunakan. Iya, rokok pun tidak saya lakukan. Masa dengan diuji seperti ini, saya harus masukkan barang haram ke tempat saya ini atau ke tubuh saya enggak. Kenapa? Saya akan nikmatin saja. Subhanallah, sambil rasa sakit dia senyum. Astagfirullah, subhanallah. Kalau kita tanya bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, ala kulli hal. Sambil senyum padahal lagi dalam keadaan sakit. Punten. Kenapa dia katakan itu? Karena iman. Iman yang menjadikan dia tetap tersenyum dalam keadaan rasa sakit apapun. Itulah beliau. Masya Allah, itulah beliau. Dalam keadaan sakit apapun masih terkenal iman. Tapi begitu imannya lemah, kesabarannya itu tidak ada. Baru sakit gigi aja. Tukang sayur dimarahin. Tukang es krim dimarahin. Kenapa lagi sakit gigi? Jangan lewat sini, jangan lewat sini. Kenapa lagi sakit gigi? Kenapa? Maka dengan mengatakan sabar itu tidak ada batasnya. Tapi sabar itu ada tempatnya. Punten, dalam keadaan iman, punten, sabarnya tinggi. Maka saat ada iman, apapun yang sedang dihadapi bisa punten dilaksanakan. Berarti kalau iman itu datangnya dari hati. Tapi kalau yakin, yakin itu para ulama bahasa ini ngambil dari ilmu bahasa itu lebih kepada panca indera. Yakin, yakin suaranya bagus, yakin saya dengar. Yakin misalnya indah pemandangannya, yakin saya lihat. Panca indera semuanya. Yakin panas, yakin saya sentuh. Yakin rasanya enak, yakin saya makan. Itu semua. Kalau sudah panca indera itu yakin. Iya, maka dengan mengatakan kata-katanya ada iman,
ada yakin. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan namanya iman itu langsung dan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa istilahnya apa ya? Menjawab ketika ada orang sudah berjalan dengan iman. Kok bisa ya dia tahajud jam 1 sampai jam 3 istirahat? Dia iman kok. Kok bisa infak sekian? Dia iman kok. Kok dia tuh penyakit segitunya masih dia dalam keadaan santai, dalam keadaan senyum, dalam keadaan bersyukur. Dia iman kok. Jadi kalau sudah yang namanya iman berbicara, punten, tidak ada yang bisa jawab semuanya pun. Kenapa? Karena ini adalah urusan iman di hati seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Jazakallah khairan katsir Ustaz atas segala jawaban atas pertanyaan dari teman-teman takwa sekalian. Dan para teman-teman takwa sekalian yang telah menyampaikan pertanyaan yang lain, mohon maaf nih belum bisa kita lontarkan kepada Ustadz karena keterbatasan waktu kita. Karena kita tutup pengajian kita ya tepat jam 5:30. Baik Ustadz, untuk selanjutnya silakan Ustadz memberikan kesimpulan dari pengajian kita pada sore hari ini, sekaligus langsung ditutup pengajian ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Takwa bukan hanya kita memiliki perisai, tapi kalau bisa sebelum serangan itu tiba, kita sudah menjauh. Itu lebih baik. Iya. Satu hal yang perlu diketahui, Abu Dzar kalau tidak keliru datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, apa itu takwa? Rasulullah hanya mengatakan, Abu Dzar, besok kamu datang kemari, ya, ke masjid aku tunggu, tapi kamu lewatnya kebun kurma di seputar salah satu nama kebun tersebut. Kenapa ya Rasulullah saya harus lewat kebun itu besok pagi untuk menuju masjid? Karena kamu ingin tahu makna takwa. Maka besok harinya Abu Dzar Al-Ghifari berjalan menuju ke masjid dengan melalui apa? Melalui kebun tersebut. Akhirnya sampai. Ya Rasulullah, engkau sudah berjanji ingin menyampaikan takwa. Rasulullah katakan, kamu tadi lewat mana? Saya tadi lewat lewat hutan itu ya Rasul, lewat kebun itu. Rasul menderanya, apakah selama di hutan kamu melihat duri yang berada di bawah? Ada ya Rasul. Kamu injak? Tidak. Kenapa? Aku lewat. Aku hindari. Apakah kamu lihat kotoran ketika engkau berjalan saat itu di tanah ada kotoran? Ada. Kamu injak kotoran itu? Tidak. Bagaimana? Saya lewati. Apakah kamu lihat di sana ada dahan yang terjatuh, lalu Anda terhalang dengan dahan itu? Ya terhalang. Apakah kamu tabrak? Tidak. Saya ke bawahnya. Subhanallah. Apakah kamu lihat ada batu ataupun ada tanah licin di sana? Ada. Kamu injak? Tidak. Aku lewatinya. Subhanallah. Rasulullah katakan, zakat takwa. Itulah takwa. Kamu menghindari dari berbagai macam bahaya di dalam kehidupan, itu takwa. Ketika melihat dalam perjalanan, ini bahaya buat saya, hindari. Anda telah takwa. Iya. Ketika melihat sesuatu yang parah bahaya, Anda hindari, itu takwa. Maka takwa ini juga diartikan apapun yang Anda lihat bahaya, maka Anda stop dan Anda berhenti sejenak, lalu Anda hindari yang kotor itu, yang maksiat itu, yang buruk itu, lalu Anda lanjutkan perjalanannya lagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi, punten, takwa kapan bisa digunakan? Ketika diserang. Juga takwa ketika berjalan, Anda bisa memilih jalan di depan, mana yang baik dan mana yang buruk. Saat Anda memilih jalan yang baik dan meninggalkan yang buruk, Anda telah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kesimpulan singkat dari takwa di penghujung yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Kita doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
untuk teman-teman boleh kameranya semua dinyalain karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Gimana caranya? Terima kasih Pak Ustadz tadi ya belum ya. Sami-sami. Ikut foto dong Pak Ustadz, ikut foto bareng, foto rame-rame. Oh, silakan. Ayo semuanya, 1, 2, 3. Udah. Terima kasih ya semuanya. Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Tapi izin live ya. Allah barik Ya. fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, semuanya nanti pertanyaan yang belum dijawab di Instagram Ruang Takwa ya. Insya Allah. Jadi tetap sering cek Instagram kita ya. Ya, dengan dibacakan doa tadi, maka berakhirlah pengajian kita pada sore hari ini yang telah disampaikan oleh guru kita bersama, Al-Mukarram, Al-Ustadz, Al-Haj Abi Maki. Ya, yang akhirnya saya Andi Lukman selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.